Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Wulandari dari SDN 020265 Binjai Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya yang telah saya lakukan. Berikut adalah praktik baik saya. Judul praktik baik saya adalah optimalisasi pembelajaran bagi peserta didik slow learner dengan adaptasi kurikulum berbantuan Canva Code dan generator AI. Pada tahun awal ajaran baru, saya mengadakan asesmen diagnostik di kelas saya, dan saya mendapati 3 siswa saya yang belum lancar membaca. A dapat membaca 3 suku kata, tetapi masih sulit membaca huruf sengau. Hanya bisa membaca 2 suku kata. Batu. Ya, bawahnya. F hanya bisa membaca 1 suku kata, dan apabila 2 suku kata, maka dia akan kebingungan. Hah? Aduh. Kok aduh, Bu? Tinggal disatukan cepet-cepet loh, kan ini kan sama aja loh, Kak. Hal ini mengakibatkan mereka tertinggal pelajaran dari teman-teman lainnya. Di sisi lain, mereka sangat rajin datang ke sekolah, sehingga ini menimbulkan keresahan tersendiri di dalam hati saya. Saya pun menyisihkan waktu saya 10 menit per siswa sebelum pelajaran dimulai ataupun setelah pulang sekolah untuk mengajarkan para siswa saya membaca. Tetapi hal ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Hah? Besok nggak sekolah? Jadi nggak enak? Jadi mau sekolah aja? Iya, betul. Iya. Saya pun mencari beberapa jurnal ilmiah terkait dengan kendala yang saya hadapi terhadap 3 siswa saya. Dan akhirnya saya menemukan panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Dan di sini dinyatakan bahwa peserta didik saya adalah lamban belajar atau slow learner. Karena keterbatasan biaya, kami tidak dapat membawa anak kami ke psikolog. Untuk lebih meyakinkan saya lagi, saya menghubungi teman saya yang berprofesi sebagai dosen psikologi di Universitas Mula Warman, dan dia menyatakan bahwasanya seorang guru bisa mendeteksi anak lamban belajar, tetapi tidak bisa untuk memvonisnya, dan dia menganjurkan saya untuk mencari jurnal yang terkait di Google Scholar. Menurut jurnal ilmiah yang saya baca, ketiga peserta didik saya memang memiliki indikasi anak lamban belajar atau slow learner. Dari situasi yang telah dipaparkan, maka terdapat tantangan-tantangan bagi saya dalam melakukan aksi nyata. Tantangan yang pertama yaitu adanya peserta didik yang lamban belajar. Tantangan yang kedua adalah pemilihan aplikasi yang sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Tantangan yang ketiga adalah latar belakang dari peserta didik. Dan yang terakhir adalah pemilihan kurikulum yang tepat dan model yang tepat dalam penerapan kurikulum nasional. Saya pun meminta pendapat dari rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah di dalam rapat mengenai aksi nyata yang akan saya lakukan. Dari panduan pendidikan inklusif yang saya baca, maka kita dapat mengadaptasi kurikulum, yaitu dengan adaptasi simplikasi atau modifikasi, yaitu kurikulum umum dimodifikasi dan disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai contoh, saya selalu menyederhanakan bilangan-bilangan yang akan saya berikan kepada peserta didik saya pada mata pelajaran matematika, sehingga mereka dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, ditambah berapa? 2. Tengok angkanya. Terkadang saya juga mengurangi jumlah soal yang saya berikan kepada mereka. Ini berarti ini dikurangi ini nanti, ya, oke. Nanti ini.
Dengan bantuan Canva Code dan generator AI, saya membuat aplikasi membaca, sehingga peserta didik saya dapat membaca dengan lebih menyenangkan lagi dan lebih bersemangat. Saya hanya mengetikkan prompt yang saya inginkan, dan kemudian Canva Code dan generator AI akan mewujudkan aplikasi membaca yang saya inginkan. Dengan aplikasi membaca yang lebih interaktif, maka peserta didik saya pun semakin bersemangat lagi dalam membaca. Saya akan meminta mereka untuk membaca masing-masing, dan apabila mereka sudah mulai bosan, maka saya akan melaksanakan battle antar teman, sehingga ini dapat memotivasi mereka agar lebih bersemangat kembali. Caranya, pilih yang ada di sini ya. Kemudian siapa yang tahu langsung pencet bel. Oke, kita mulai. Iya, kita mulai. Mulai. 1, 2, 3. Oke, yang mana? Benar apa salah? Benar, 100 pija. Lanjut. Dulu jawabannya. Oke, 1, 2, 3. Nah, ayo Al duluan tadi. Ayo Al. Oke, benar Al. Ayo baca Al. Dalam waktu sebulan, ketiga peserta didik saya sudah mengalami peningkatan dalam membaca. A sudah bisa membaca walaupun terkadang masih terbata-bata. Sedangkan N Ya, langsung. sudah bisa membaca 5 huruf 2 suku kata. Dan yang terakhir, Ini. F, Nah, ini. dia sudah bisa membaca 2 suku kata dan 4 huruf, walaupun masih terbata-bata. Rasa. Pintar. Saya juga telah membagikan praktik baik saya ini kepada rekan-rekan sejawat saya dan di berbagai media sosial yang saya miliki. Dan ini mendapat tanggapan positif dari rekan kerja ataupun teman-teman di media sosial saya. Dan mereka juga telah mengaplikasikannya di kelas mereka juga. Bagaimana perasaannya ketika selesai main game baca? Senang. Kayak mana rasa senangnya? Senang kali. Jadi mau baca terus? Iya, Bu. Iya. Udah makin pintar belum bacanya? Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hayati Lubis. Saya guru kelas 2 di SD 020265 Binjai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati yang sudah mendesiminasikan aksi nyata tentang sistem pembelajaran untuk peningkatan pendidikan kepada siswa yang slow learner melalui penggunaan aplikasi kuis, yaitu dengan aplikasi Canva dan AI, sehingga saya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Rati di kelas saya, dan saya kiranya dapat meningkatkan pendidikan khususnya di kelas saya dan umumnya di Indonesia ini melalui desiminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Rati. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Kurniawan SPD MM, Kepala SD Negeri 020265 Binjai Selatan, Kota Binjai. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih Wulandari yang telah membagikan praktik baiknya tentang pembelajaran menggunakan aplikasi Canva Coach untuk membantu siswa-siswa yang belajar lambat atau slow learner, sehingga kegiatan ini sangat menginspirasi pada teman-teman guru-guru yang lain dan mereka menerapkannya di kelas masing-masing. Dan praktik baik ini akan terus berkelanjutan di sekolah kami sehingga mutu pendidikan siswa dan rapot pendidikan sekolah dapat meningkat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.